Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan untuk berjalan menuju masjid yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga hadis riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menuju surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah lahadat qabla mauti aw wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik menjelang wafatnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah teladan. Seluruh kehidupannya di dalamnya banyak terdapat pelajaran. Dari ketika beliau masih kecil sampai detik-detik menjelang wafatnya beliau, semua penuh dengan pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan benar-benar ada pada diri Rasulullah untuk kalian uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Seluruh kisahnya Rasulullah agung, dari ketika beliau kecil sampai detik-detik menjelang wafatnya, semuanya adalah agung, semuanya adalah kebaikan, dan semuanya adalah keteladanan. Bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir di muka bumi sebagai anak yatim. Beliau tidak sempat menjumpai ayah kandungnya. Beliau tidak seperti anak-anak yang lain yang bisa bermanja dengan ayahnya. Beliau tidak pernah melihat wajah sang ayah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak melihat ayahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru berumur beberapa hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di suku Bani Sa'ad untuk disusukan kepada seorang wanita di sana. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun. Tidak ada ibu, tidak ada ayah di dekatnya. Saya nggak bisa bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari umur 1 tahun sampai 4 tahun
ada di lembah bersama Bani Sa'ad, diasuh oleh seorang ibu yang bernama Halimah Sa'diyah. Dan Halimah Sa'diyah itu tidak hanya memiliki satu anak susu, punya banyak anak-anak kecil di situ. Bagaimana Rasulullah ketika umur 3 tahun? Bagaimana tidurnya Rasulullah? Kalau engkau mempunyai anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kau siapkan kamar yang bagus, ruangan yang ber-AC, kau belikan boneka yang mahal-mahal. Tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun, beliau kembali bertemu dengan ibunda tercinta. Disayangi, dicintai luar biasa. Dan umur 6 tahun Rasulullah yatim piatu. Ibunda beliau wafat. Umur 6 tahun beliau diasuh oleh sang kakek. Sampai umur 8 tahun sang kakek wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh paman yang bernama Abu Thalib. Menyayanginya, mencintainya sepenuh hati. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun diajari sang paman untuk belajar berdagang, diajak ke negeri Syam, diajari bagaimana cara berbisnis. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia remaja, Rasulullah menggembala kambing, hidup dalam kesusahan, hidup dalam serba kekurangan. Kemudian umur 20 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdagang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang umur 25 tahun. Atau Rasulullah umur 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta yang banyak milik saudagar wanita terkenal, kaya raya, cantik jelita, cerdas, bangsawan, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani seorang budak yang bernama Maisarah. Berdagang ke negeri Syam. Ketika selesai berdagang pulang, maka Khadijah terkagum-kagum. Karena sudah terbiasa Khadijah mempunyai partner bisnis, tapi tidak seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan laba yang sangat banyak, keuntungan yang sangat luar biasa. Khadijah menjumpai keberkahan dalam hartanya semenjak dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah bertanya kepada budaknya yang diperintahkan untuk menemani Rasulullah, "Wahai Maisarah, apa yang kamu lihat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hartaku benar-benar untung yang sangat luar biasa ini?" Maka Maisarah menjelaskan, "Wahai Sayyidah, wahai majikanku, wallahi tidak pernah aku melihat manusia seperti Muhammad. Dia adalah orang baik. Ketika safar tidak egois. Ketika berdagang dia menjunjung tinggi akhlak, tidak menipu orang, tidak berdusta. Seluruh detik-detik kehidupan Rasulullah adalah agung. Dan jangan pernah mengatakan fulan orang baik sebelum engkau mengujinya 2 hal." Makanya Umar bin Khattab waktu di pengadilan ada seorang yang bersaksi, "Wahai Pak Hakim, saya bersaksi bahwa fulan ini adalah orang baik. Fulan ini orang yang mulia." Maka Umar bin Khattab balik bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah safar bareng dengannya?" "Belum." "Wahai Khalifah, belum." "Apakah kamu sudah pernah bareng sama dia dalam urusan duit?" "Belum, wahai Khalifah." "Berarti kamu belum kenal orang ini." Kamu belum kenal orang ini. Selama kamu belum safar bareng bersamanya, selama kamu belum urusan harta bersamanya, berarti kamu belum kenal siapa orang itu. Dan Rasulullah sudah teruji itu. Maisarah menjadi saksi karena dalam perjalanan Rasulullah tidak egois. Seseorang itu akan nampak wujud aslinya ketika safar. Ketika perjalanan jauh, orang akan kelihatan wujud hakikat sifat aslinya. Dia ini egois, dia ini gak sabaran, dia ini mementingkan dirinya sendiri, dia mudah mendolimi orang. Itu akan nampak ketika safar. Ketika safar akan tersingkap semua watak manusia. Sabar apa enggak, egois apa enggak. Dan itu Rasulullah sudah teruji. Dan yang kedua ketika urusan harta, Rasulullah sudah teruji, amanah. Seluruh orang Mekah sepakat. Kalau seandainya orang Mekah itu ditanya, tua, muda, kaya, miskin, bangsawan, rakyat jelata, ya, pria, wanita, semuanya ditanya pada waktu itu, siapakah manusia yang paling baik
di tanah Mekah ini. Siapakah manusia yang paling amanah di tanah Mekah ini? Tidak ada dua orang berselisih. Sepakat semuanya. Manusia terbaik paling amanah adalah Muhammad Al-Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sejarahnya penuh dengan kebaikan. Maka Khadijah tertarik. Khadijah menikah sama Rasulullah SAW. Dan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah adalah pernikahan yang cara seperti itu nanti ditetapkan ketika ada Islam. Yang mana pada waktu itu orang berzina, orang nikah dengan nikah yang tidak syar'i. Tapi di masa jahiliyah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini adalah nanti menjadi pernikahan yang syar'i ketika ada Islam, ketika Rasulullah umur 40 tahun. Sampai Rasulullah SAW umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Ditemani oleh Khadijah. Beliau mendakwakan Islam. Ditemani oleh orang-orang hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tragedi demi tragedi dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dilempari batu, pernah diusir, pernah dilempari kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua penderitaan sudah dihadapi beliau. Barang siapa yang menderita dengan hidupnya, bandingkan penderitaanmu dengan Rasulullah. Rasulullah ditinggal wafat putranya semuanya. Rasulullah ditinggal wafat semua putrinya. Tidak ada manusia yang cobaannya lebih berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa berat ujianmu? Enggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Ditinggal wafat putranya, ditinggal wafat putranya, ditinggal wafat putranya, ditinggal wafat putrinya, ditinggal wafat putrinya, ditinggal wafat putrinya sampai putri yang terakhir adalah Fatimah yang wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditinggal wanita yang paling ia cintai, Khadijah. Rasulullah ditinggal wanita yang dia cintai, Zainab binti Khuzaimah, istri beliau. Rasulullah ditinggal orang yang membackup dakwah beliau, Abu Thalib, terlunta-lunta. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika berdakwah menyurati raja-raja Romawi, raja Persia, raja-raja dunia disurati semua Rasulullah. Karena risalah Rasulullah bukan hanya untuk orang Arab, risalah Rasulullah untuk alam semesta ini. Semuanya. Maka ketika kaum muslimin terbentuk di Madinah, maka terjadi Fathu Makkah, kembali kota Makkah, membebaskan kota Makkah, Islam semuanya. Maka tidak ada kafir Quraisy, yang ada adalah muslim Quraisy. Semua sudah masuk Islam. Turun ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Telah datang kemenangan dari Allah dan manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Turun surat Idza jaa nasrullah ini. Nanti ketika Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab pernah mengumpulkan jenderal-jenderalnya sahabat. Umar bin Khattab pernah mengumpulkan sesepuh-sesepuh sahabat. Para penasihat dikumpulkan Umar bin Khattab dengan satu bocah kecil namanya Abdullah bin Abbas. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada para sahabat senior, bagaimana pendapat kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Yang satu mengatakan, oh itu maksudnya kalau Islam datang kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beristighfar, bertasbih. Yang satu mengatakan A, B, C. Kata Umar, bukan. Terus Umar bertanya kepada anak kecil, wahai anak kecil, apa maksud dari ayat ini? Pada waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Apa maksud dari idza jaa nasrullahi wal fath? Kata Abdullah bin Abbas, ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah wafat. Dengan turunnya ayat itu menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah wafat. Karena apa? Idza jaa nasrullah, ketika datang kemenangan dari Allah, manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong. Berarti kan tugasnya Nabi sudah selesai. Betul apa enggak? Maka menjelang Rasulullah wafat. Maka ikhwatal iman, pada kesempatan yang baik ini akan kita ceritakan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sudah merasa dengan selesainya tugas-tugas, dengan turunnya ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Rasulullah paham, dan Abu Bakar As-Siddiq pun paham
Para sahabat tidak paham, Abu Bakar paham. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar nangis. Kenapa Anda menangis wahai Abu Bakar? Bukankah ini hari bahagia? Islam sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Bukankah kita bahagia? Kenapa kok bersedih? Kata Abu Bakar, ayat ini turun menunjukkan sebentar lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpisah dengan kita. Ilmunya Abu Bakar tidak mampu dilalui oleh ilmunya para sahabat yang lain. Maka ketika tahun ke-10 Hijriah, sebelum saya lanjutkan saya mau tanya nih, mana panitianya kok tidak menyediakan hadiah? Gak apa-apa, saya bawa hadiah tadi. Saya ingin tanya ke antum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun berapa? Tahun berapa? 11 Hijriah. Ahsantum. Fadal. Taib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat tahun 11 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, menetap di Madinah 11 tahun. Lah 11 tahun itulah wafatnya. Pada tahun ke-11 itulah wafatnya Rasulullah. Kemudian pada datang ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Saya duga akan keluar hadiahnya. Taib. Jadi pada tahun 11 Hijriah itu Rasulullah wafat. Lah, yang kita ceritakan dari tahun ke-10 dulu itu sudah terasa Rasulullah SAW. Pada tahun 10 berarti setahun menjelang wafat, Ramadan tahun 10 Hijriah itu Rasulullah iktikafnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya iktikafnya Rasulullah itu 10 hari terakhir. Betul kan? 10 hari terakhir kan Rasulullah. Tapi khusus tahun 10, setahun menjelang wafat beliau, itu iktikafnya Rasulullah itu 20 hari. Itu tanda-tanda sudah. 20 hari Rasulullah SAW iktikaf. Yang biasanya 10 hari, tapi tahun terakhir itu Rasulullah iktikafnya di Masjid Ramadan 20 hari. Kemudian ketika Ramadan berlalu, setelah Ramadan apa? Syawal, betul? Setelah Syawal, Dzul Qa'dah. Setelah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Lah, waktu Dzul Hijjah itu Rasulullah SAW melaksanakan haji wada'. Namanya saja haji wada'. Haji apa artinya? Perpisahan. Ketika haji wada itu Rasulullah berkata, perhatikan, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mauqif abada. Para sahabatku, aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi di tempat ini seperti kondisi ini selama-lamanya. Dan ketika lempar jumrah Aqabah, Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Contohlah aku dalam bermanasik haji. Fala'alli la ahujju ba'da ami hadza. Barangkali aku tidak akan haji bersama kalian selama-lamanya setelah tahun ini. Itu sudah diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru turun surat An-Nasr. Surat apa tadi? Idza jaa nasrullah wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika haji wada itu pula turun ayat yang terakhir apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu tanggal 9 apa? Dzulhijjah, ketika manusia ada di padang Arafah. Turun ayat terakhir nih dalam masalah syariat. Setelah itu turun ayat lagi, tapi sudah enggak berkaitan sama apa? Pensyariatan halal haram. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini ayat menjadi pagarnya agama. Kalaulah bukan karena ayat ini dan setelah pertolongan Allah, niscaya umat Islam sudah, niscaya agama Islam sudah diacak-acak sejak dulu.
Ayat ini adalah ayat yang tidak ada dalam Injil dan Taurat. Makanya Injil dan Taurat bisa diacak-acak. Tapi ayat ini hanya turun di Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Lah ayat yang ini gak ada di Taurat, gak ada di Injil, gak ada di Zabur. Hanya ada di Al-Quran. Makanya semua agama diacak-acak. Karena belum sempurna. Diganti-ganti. Di model-model, di modifikasi. Hanya Islam gak bisa. Kenapa? Karena ada ayat ini. Makanya ayat ini menjadi pagarnya agama. Ketika turun ayat ini, al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan agama Islam. Artinya apa? Sempurna. Yang luar gak boleh dibawa masuk, yang di dalam gak boleh dibawa apa? Keluar. Makanya ini ayat pagarnya agama. Lah kadang-kadang orang Islam gak paham. Yang paham malah orang Yahudi. Orang Yahudi datang ke Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, wallahi seandainya ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, seandainya ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya kami jadikan turunnya ayat ini adalah hari raya bagi kami. Karena orang Yahudi itu tahu, dengan adanya ayat ini, Islam gak akan bisa diotak-atik lagi. Paham maksudnya? Orang Yahudi, itu turun ketika haji itu. Kemudian ikhwatal iman, pada permulaan bulan Safar, sudah tahun 11 Hijriah, berarti tahun di mana Rasulullah wafat. Tahun 11 Hijriah, bulan Safar, awal-awal bulan Safar, itu Rasulullah pergi ke Uhud. Seakan-akan Rasulullah itu pamitan kepada sahabat-sahabatnya yang masih hidup dan sahabat-sahabatnya yang sudah wafat. Rasulullah datang ke Uhud, di mana Uhud itu di situ ada puluhan makam para sahabat yang gugur dalam perang apa? Uhud. Rasulullah datang di sana, Rasulullah mendoakan para ahli Uhud yang ada di kuburan Uhud. Kalau antum umroh datang ke Uhud, di sana ada kuburannya syuhada. Rasulullah datang ke sana mendoakan mereka. Setelah itu Rasulullah naik mimbar dan berpidato di depan manusia. Seakan-akan itu pamitan untuk orang yang sudah wafat dan untuk kepada para sahabat yang masih hidup. Rasulullah SAW naik mimbar dan berkata, Inni faratun lakum, aku akan mendahului kalian dan aku bersaksi atas kalian. Wa inni wallahi la anduru ila haudhil an. Sesungguhnya aku demi Allah sekarang ini aku melihat telagaku. Telaganya Nabi namanya apa? Haud al-Kautsar. Wa inni utitu mafatiha khazainil ard, dan aku dibukakan oleh Allah perbendaraan kunci-kunci muka bumi ini. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, yang aku khawatirkan kepada kalian bukanlah kalian melakukan kesyirikan setelah wafatku. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah kalian rebutan dunia. Itu Safar, di awal-awal bulan Safar tahun 11 Hijriah. Kemudian ikhwatal iman, kapan Rasulullah mulai sakit? Rasulullah mulai sakit pada bulan Safar. Orang Indonesia bilangnya bulan Safar, orang Jawa bilangnya bulan Sapar. Pada bulan Safar, akhir-akhir bulan Safar ini Rasulullah SAW mengunjungi kuburan Baqi'. Mengunjungi apa? Kuburan Baqi', kuburan yang ada di Madinah itulah. Mendoakan mereka dan mengiringi jenazah salah seorang sahabat Ansor. Waktu pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak diterangkan sahabat Ansor apa enggak, tapi ada jenazah yang wafat itu pada hari Senin pada akhir-akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Setelah dari mengiringi jenazah itu Rasulullah pulang sakit. Rasulullah mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW demam tinggi, panas badannya Rasulullah. Saking panasnya sampai para sahabat itu merasakan panas itu dari surban atau kain yang dipakai Rasulullah SAW. Saking panasnya, sampai dekat itu kerasa gitu. Dan panasnya Rasulullah itu 2 kalinya panasnya atau lipat gandanya panasnya umatnya. Lebih Rasulullah SAW.
Kemudian ikhwatal iman, 7 hari terakhir atau seminggu, sepekan terakhir menjelang wafatnya Rasulullah. Itu Rasulullah sudah semakin drop, semakin lemah, semakin lemah. Ketika Rasulullah semakin lemah itu Rasulullah SAW bertanya kepada istri-istrinya, Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Besok aku gilirannya siapa? Besok aku jatahnya gilirannya istriku yang mana? Tanya terus Rasulullah seperti itu. Akhirnya istri-istri Nabi itu tahu. Dan mereka rundingan terus, ya sudah ya Rasulullah, monggo terserah jenengan mau dengan siapa. Legowo istri-istrinya Nabi karena paham. Ini kelihatannya Rasulullah ingin sama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya terserah monggo panjenengan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha sambil diapit oleh 2 orang. Dipapah, dituntun oleh 2 orang. Siapa itu? Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas itu saudaranya Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Fadl bin Abbas, sepupu Rasulullah. Dan diapit oleh sepupu Rasulullah yang lain, Ali bin Abi Thalib. Ingat 2 nama ini. Siapa yang memapar Rasulullah? Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Dua-duanya adalah sepupu atau anak paman Rasulullah. Maka diapit, dibawa ke rumahnya Aisyah sambil membawa ikat kepala, dan Rasulullah panas tinggi luar biasa. Itu sepekan menjelang wafat. Wafatnya Rasulullah hari apa? Hari Senin, sepakat para ulama. Maka ketika di rumah Aisyah membacakan Al-Mu'awwidzat, dan Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa-doa yang dia hafal dari Rasulullah SAW. Jadi maksudnya itu Rasulullah diruqyah Aisyah. Dibacakan mu'awwidzat, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan dibacakan doa-doa yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, atau doa-doa yang lain, a'udzu bikalimatillahi tamma, dan seterusnya. Didoakan Aisyah, diruqyah sama Aisyah. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah sehat Aisyah diajari oleh Rasulullah SAW. Dan fakana tanfasu ala nafsihi, dan ditiup, Rasulullah itu ditiup sama Aisyah, ditiup sambil dibacakan, ditiup terus diusapkan ke seluruh tubuhnya Rasulullah SAW. Kemudian itu adalah sepekan menjelang wafat. Qablal wafat bi khamsati ayyam, 5 hari menjelang wafat Rasulullah SAW dalam riwayat, di sini nggak dicantumkan riwayatnya maka saya nggak baca. Saya lebih baik baca yang jelas-jelas saja. Ada sebagian yang saya tinggalkan. Jadi Rasulullah SAW itu merasa agak mendingan, agak nyaman gitu loh, nggak begitu berat, badannya ringan. Ini berapa hari menjelang kematian ini? 5 hari menjelang wafat. Rasulullah merasa dirinya nyaman, enak gitu loh, enteng badannya. Maka Rasulullah berdiri masuk masjid sambil mengikat kepala beliau dengan kain. Kemudian Rasulullah duduk di atas mimbar, bukan berdiri, duduk di atas mimbar. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas, hei manusia. Langsung para sahabat datang semuanya, saking rindunya sama Rasulullah, saking pengen tahu bagaimana detik-detik terakhir Rasulullah SAW. Para sahabat langsung bergegas semuanya menghampiri Rasulullah SAW. Dan ini adalah majelis terakhirnya Rasulullah dengan sahabat. Yang mana setelah itu tidak ada majelis lagi Rasulullah SAW bermajelis dengan sahabat. Antum tahu kira-kira apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat? Ya, di detik-detik wafatnya Rasulullah harus dicatat apa saja ucapannya Nabi. Ketika di depan para sahabat itu 5 hari menjelang wafatnya beliau, ketika para sahabat sudah berkumpul, Rasulullah berkata, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat pemujaan, tempat ibadah, sebagai masjid. La tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku nanti berhala yang disembah. Wathanan yu'bad. Seakan-akan Nabi itu terasa, sebentar lagi aku gak ada. Kalau aku gak ada,
tolong jangan kalian kultuskan kuburanku. Ini benar-benar yang membuat galau Nabi. Dan nanti diulangi Nabi. Hampir wafat, ngulangi lagi omongan ini Rasulullah SAW. Catat ini yang hadis yang saya sampaikan di 5 hari menjelang wafat. Nanti ucapan ini akan diulangi Nabi menjelang wafat. Berarti perhatiannya Rasulullah SAW tentang akidah umat. Pertama kali mendapatkan perintah untuk berdakwah, wasda' bima tu'mar wa andir ashiratakal akrobin. Wahai Muhammad, jangan sembunyi-sembunyi, sampaikan agama ini kepada manusia. Pertama kali yang didakwakan Nabi apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dan itu awal dakwah, mendakwakan tauhid. Sampai detik-detik menjelang wafatnya pun yang disampaikan tetap tauhid. Karena itu yang paling bisa menyelamatkan umatnya. Itu 5 hari ikhwatal iman. Dan Rasulullah mengatakan la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Jangan pernah kalian jadikan kuburanku nanti wasan. Wasan itu tidak mesti patung. Tapi kita terjemahkannya apa? Berhala. Ya, janganlah kalian menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Diingatkan terus sama Nabi. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berbicara di depan para sahabat. Dan Rasulullah mengatakan man kuntu jalattu lahu dhahran fahadha dhahri. Barang siapa dulu yang pernah saya cambuk punggungnya, maka inilah punggungku. Tolong balaslah aku. Kisos, balaslah aku. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi falyastaqit minhu. Dan barang siapa yang pernah aku cela, dan barang siapa yang pernah aku marahi, maka inilah kehormatanku, hinalah diriku, balaslah aku. Rasulullah SAW ini dalil penting bahwa orang itu harus raddul madzalim. Raddul madzalim itu mengembalikan apa saja yang pernah ia lakukan kedzaliman. Baik itu berupa cambukan fisik, baik itu berupa psikis, berupa ejekan. Hati-hati. Minta dihalalkan Rasulullah. Padahal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan dosa, tetapi masih minta maaf kepada umatnya. Barangkali ada yang pernah saya cambuk, ini punggungku, cambuklah aku. Barangkali ada yang pernah aku marahi, aku cela, maka celalah aku. Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun sholat duhur. Setelah sholat duhur Rasulullah kembali duduk di atas mimbar dan ngulangi ucapan tadi. Setelah itu ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, uangku ada di dirimu. Artinya engkau punya utang ya Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, engkau punya utang dariku, yaitu 3 dirham ya Rasulullah. 3 dirham. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Al-Fadl, kepada Fadl, ya Fadl, a'tihi, wahai Fadl, kasihkan uang itu kepada saudara kita ini. Akhirnya dikasih. Kemudian setelah itu Rasulullah berwasiat, dan Rasulullah berkata, usikum bil ansar. Ini adalah 5 hari menjelang wafatnya Nabi. Para sahabat kumpul semuanya. Rasulullah berkata, usikum bil ansar. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menyayangi kaum Ansar. Fa innahum kirsi wa aibati. Sungguhnya mereka adalah kelompokku dan mereka adalah golonganku. Wa qad qada alladzi alaihim wa baqiya alladzi lahum. Orang-orang Ansar sudah melakukan semua kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sekarang waktunya mereka mendapatkan hak-hak mereka. Faqbalu min muhsinihim, terimalah kebaikan-kebaikan orang Ansar, wa tajawazu an musiihim, dan maafkan orang-orang yang berbuat salah di antara mereka. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan, mengingatkan sahabat-sahabat akan keutamaan orang Ansar, innan nasa yaksurun, sesungguhnya manusia itu banyak, semakin hari berbondong-bondong masuk Islam. Banyak manusia itu. Innan nasa yaksurun, manusia itu banyak. Wa taqillul ansar, tapi orang Ansor itu sedikit. Hatta yakunu kal milah fit ta'am, sampai akhirnya kedudukannya orang Ansor itu seperti garam dalam makanan. Garam dalam makanan. Banyak mana makanannya apa garamnya?
Misalnya membuat kuah gitu kan. Prosentasenya banyak mana, kuah yang banyak itu atau garamnya? Garamnya sedikit dah. Rasulullah membuat perumpamaan. Kedudukannya orang Ansar itu seperti garam dalam makanan. Artinya sedikit sekali, gak banyak orang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berbicara di depan para sahabat. Dan Rasulullah berkata seperti ini. Inna abdan khayyarahullah baina an yu'tiyahu min zuhratid dunya ma sya'a. Wa baina ma indahu fahtara ma indahu. Para sahabatku, ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah antara kemewahan dan kesenangan dunia dan apa yang ada di sisinya. Akan tetapi hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Langsung Abu Bakar menangis dengan sejadi-jadinya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah antara kemewahan-kemewahan dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Akan tetapi hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Itu langsung jatuh air matanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nangis sejadi-jadinya. Para sahabat gak paham. Para sahabat mengatakan, ya hadza, orang ini, kenapa engkau menangis? Rasulullah SAW hanya menyampaikan ada seorang hamba diberi dua pilihan antara kemewahan dunia dengan kenikmatan di akhirat. Tapi hamba itu lebih memilih kehidupan di akhirat. Kenapa engkau menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi ya ikhwani, demi Allah wahai saudara-saudaraku, hamba yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah sendiri. Dan itu artinya sebentar lagi Rasulullah wafat. Maka seluruh sahabat nangis pada waktu itu. Baru paham setelah dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa sebentar lagi Rasulullah SAW meninggalkan mereka semuanya. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiri mengingatkan keutamaan Abu Bakar. Tidak ada satupun sahabat yang disebutkan secara khusus menjelang wafatnya Nabi untuk dihormati hanya melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada. Menjelang wafat Rasulullah berkata di depan para sahabat di atas mimbar. Rasulullah berbicara di depan manusia. Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya manusia yang paling banyak pengorbanannya banyak, manfaatnya banyak, dukungannya kepadaku, baik dari segi persahabatan mau harta, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang mampu mengalahkan dia. Walau kuntum muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar khalilan. Seandainya aku ingin menjadikan seseorang menjadi khalil. Khalil itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu diartikan apa? Kekasih. Tetapi khalil dalam bahasa Arab itu adalah tingkatan cinta yang tertinggi. Bukan sekadar mahbub, hub, cinta kan, hub cinta. Tapi di atas hub, di atas mahabbah. Paham maksudnya ya? Dan khalilnya Allah itu di muka bumi cuma dua. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tingkatan tertinggi ini. Khullah itu benar-benar luar biasa kedekatannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan seandainya aku harus memilih khalil, kekasih, wallahi aku akan memilih Abu Bakar. Hanya saja aku sudah diangkat oleh Allah menjadi khalil. Walakin ukhuwah fil Islam, akan dia adalah saudara sama Islam. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda. Tidak ada pintu masjid kecuali harus ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Dan Rasulullah tidak melupakan itu kebaikannya Abu Bakar. Rasulullah pernah dalam riwayat mengatakan, wallahi ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah. Demi Allah tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali di dalam orang itu ada keraguan-raguan. Sebentar, tak pikir dulu, nanti dulu, tak bicara dulu sama istriku. Semuanya ragu-ragu, kecuali satu orang diajak Nabi langsung masuk Islam di tempat yang sama, gak pakai mikir. Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Abu. Bahkan menjelang wafat pun yang disebut Abu Bakar, gak nyebut Umar, gak nyebut yang lain. Paham? Seakan-akan Nabi itu mengatakan kalau aku mati besok ini gak ada yang bisa mengganti posisiku kecuali Abu Bakar. Seakan-akan Nabi ngomong kayak gitu. Bahkan nanti menjelang wafat Nabi menunjuk siapa? Abu Bakar. Nanti sebentar lagi akan saya ceritakan. Itu adalah hari keberapa tadi? Hari kelima. Setelah itu hari keempat. Hari keempat ini Rasulullah SAW berwasiat lagi.
Jadi kapan wasiat itu diucapkan? Itu juga penting, ini juga fikih. Kapan wasiat itu diucapkan? Biasanya wasiat itu diucapkan ketika orang sakit keras. Atau ketika orang hendak bepergian jauh. Maka dia beri wasiat kepada istrinya, anaknya. Termasuk ketika sakit keras. Tapi wasiat dalam Islam itu, orang itu kalau punya harta harus nulis wasiat. Tidak halal orang yang punya harta banyak tidur sedangkan wasiatnya belum ditulis. Ada hadisnya kan? Apalagi sampean ini kan bisnismen, hartanya banyak, istrinya banyak, harus cepat nulis wasiat itu. Nulis wasiat supaya nanti tidak terjadi apa-apa. Nulis, bertakwalah kepada Allah, peganglah tauhid, nanti warisanku harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Uangku ada di orang ini, uangku ada di orang itu, uangku ada di orang ini. Aku utang sekian, aku tulis semuanya. Dan itu diperbarui karena kan namanya keuangan kan orang apa berubah-ubah. Taib. Kemudian pada hari hari keempat menjelang wafat ini atau 4 hari menjelang wafat ini, Rasulullah SAW memberi wasiat 3 hal. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Ausa bi ikhrajil yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil Arab." Rasulullah memberi wasiat kepada para sahabat untuk mengeluarkan orang Yahudi, mengeluarkan orang Nasrani, dan mengeluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Makanya nggak ada di Arab Saudi itu nggak ada gereja satupun. Maksudnya yang dalam lingkungan yang resmi Saudi tidak ada. Kecuali misalnya duta besar mau buat rumah-rumah di dalam di dalam kedutaannya itu mungkin aja. Tapi secara sah nggak ada di Saudi. Tapi kalau di Arab-Arab lain ada selain Arab Saudi. Karena Arab Saudi memegang hadis ini, wasiatnya Nabi. Ahriju al-yahud wan nasara. Keluarkan orang Yahudi dan Nasrani dan musyrik dari Jazirah Arab. Jazirah Arab itu bukan Arab Saudi saja. Yaman, Jazirah Arab, Emirat, banyak. Jazirah Arab itu yang jazirah semenanjung Arab itu loh. Yang antum kalau lihat peta itu namanya jazirah semuanya. Rasulullah menyuruh para sahabat mengeluarkan Yahudi Nasrani ya dari Jazirah Arab. Kemudian setelah itu wasiat yang kedua, wasiat untuk memberi hadiah kepada setiap delegasi yang datang. Delegasi yang datang kasih hadiah. Itu maksudnya adalah Rasulullah mengajari sahabat untuk bisa memuliakan tamu. Kalau ada delegasi dari negara mana, suku mana, bangsa mana, kata Rasulullah jangan lupa memberi hadiah kepada para delegasi. Kemudian wasiat yang ketiga, al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian di antara wasiat yang lain adalah wasiat untuk terus memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid. Ini kalau ceritakan panjang ini dan saya nggak mau cerita. Yang terbiasa ikut kajian saya akan paham. Cerita tentang Rasulullah mengirim siapa? Usama bin Zaid. Belum berangkat Rasulullah sudah apa? Sakit-sakitan. Dan sebagian sahabat ingin agar Usama bin Zaid tidak jadi apa? Diberangkatkan. Tapi Nabi tetap harus berangkat. Dan nanti ketika Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, orang-orang pada datang ke Abu Bakar, jangan diberangkatkan pasukan Usama ini. Karena pasukan Usama ini dirancang Nabi untuk menyerang Romawi. Bayangkan pada waktu itu. Karena mereka berbuat dolim, maka Rasulullah SAW mengutus pasukan dipimpin bocah kecil. Namanya siapa? Usama bin Zaid. Kasih nama anakmu Usama. Maksudnya Usama bin Zaid, bukan Usama bin Laden. Tapi ya repot dikira Usama bin Laden. Usama itu nama sahabat. Nama sahabat yang dicintai Nabi luar biasa, Usama bin Zaid. Dijadikan jenderal perang padahal umurnya masih belasan tahun. Di belakangnya ada Khalid bin Walid, ada pendekar-pendekarnya sahabat. Maka para sahabat sempat mikir, kok bocah kecil? Maka Rasulullah marah dan mengatakan, wallahi siapa yang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid berarti dahulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Siapa bapaknya namanya? Zaid bin Harisah. Akhirnya sahabat ridho. Tapi belum berangkat Rasulullah wafat. Makanya ini di banyak literatur mengatakan bahwa sebelum wafat Rasulullah berpesan pasukannya Usama harus diberangkatkan. Ini diantaranya. Itu maksudnya. Akhirnya cerita juga kan saya kan. Akhirnya zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi kekacauan di daerah sekitar Madinah. Banyak orang murtad, banyak nabi palsu, dan setiap nabi palsu punya banyak pengikut, banyak orang ingkar zakat.
gonjang ganjing di negeri Arab. Padahal Rasulullah rencananya menyerang Romawi. Paham gak maksudnya? Bingung Abu Bakar. Abu Bakar gak bingung, tapi para sahabat yang bingung. Para sahabat datang ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gimana ini? Kita berangkat ke Romawi itu kan cari untung. Ibaratnya kan gitu, cari untung. Sedangkan kita ini modal kita terancam. Bisa dipahami? Karena di sekitar Madinah banyak nabi palsu punya pasukan. Mereka siap menghantam Madinah. Mereka ini ada banyak orang murtad, banyak orang ingkar zakat. Mereka ini duri dalam daging benalu, harus dibereskan dulu baru ke Romawi sana. Kan lucu kita menyerang negara adidaya Romawi pada waktu itu, imperium. Kita serang padahal modal kita dalam negeri ini berantakan. Gimana ini? Saya mau tanya, benar gak ini pendapat ini? Masuk akal gak? Tolong dijawab, masuk akal gak? Masuk akal. Bagaimana ibarat orang itu berdagang, sebelum kita cari untung harus memastikan modal kita ini aman. Betul apa enggak? Masuk akal itu. Usulannya Umar bin Khattab. Tapi tidak berlaku bagi Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq meletakkan kecerdasannya di bawah dalilnya Nabi, di bawah hadisnya Nabi. Abu Bakar itu bukan orang gak cerdas, cerdas, tahu. Tapi Abu Bakar yakin tidak mungkin Rasulullah menitahkan sesuatu kemudian itu salah. Gak mungkin, pasti benar. Akhirnya apa yang terjadi? Gak peduli Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan, wallahi seandainya anjing-anjing berlarian di kaki-kaki istrinya Nabi di kota Madinah, wallahi akan aku berangkatkan pasukan Usama bin Zaid. Aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan Nabi. Aku tidak pernah mengurai tali yang sudah diikat Rasulullah SAW. Aku tidak mungkin mencabut bendera yang sudah ditancapkan Rasulullah SAW. Gak peduli Abu Bakar. Sorim, berangkat. Hebatnya Abu Bakar gitu. Apa yang terjadi? Menang, dipimpin Usama bin Zaid. Menang. Setelah menang, ketakutan nabi palsu cekeder semua itu, kecil-kecil semua. Mau Romawi aja dikalahkan kok. Lagi yang keroco-keroco sikat sama Abu Bakar, Khalid bin Walid berangkat, nabi palsu dibantai semuanya. Musailam al-Kadzab disikat sama Khalid bin Walid, habis mereka. Itu hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena berpegang teguh dengan wasiat Rasulullah menjelang kematiannya ini. Dan di antara wasiatnya Nabi adalah as-shalah umatku, jangan kau tinggalkan salat. Dengarkan ya umat Muhammad, kalau kalian ingin dengar wasiat terakhirnya Nabi, di antaranya adalah salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir, salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Rasulullah yang ngomongin, hadis riwayat Imam Ahmad. Diingatkan as-shalah. Kemudian wama malakat aimanukum, perhatikan budak-budak kalian, jangan dibebani di luar batas kemampuannya, perlakukan budak-budak kalian dengan baik. Sekarang orang ingin mengkritik Islam dari perbudakan. Padahal zaman itu tidak ada yang mengkritik Rasulullah dari segi perbudakan. Romawi ada perbudakan, Cina ada perbudakan, Hindia ada perbudakan, Afrika ada perbudakan. Semua negeri di penjuru dunia pada waktu itu ada perbudakan. Justru Islam datang mengatur. Kalau ada orang bayar kafarat suruh memerdekakan budak, kan gitu kan. Kalau ada budak masuk Islam suruh apa? Merdekakan, diatur oleh Islam. Sama dengan mengkritik Rasulullah SAW karena Rasulullah menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun dan berumah tangga ketika 9 tahun, dikritik oleh orang-orang Islam yang balul-balul itu, yang liberal itu. Bagaimana cara gimana itu nabimu itu? Yang ngomong ini orang Islam loh, liberal-liberal itu. Bagaimana suka sama bocah kecil yang umur 9 tahun? Gimana cara jawabnya? Sampaikan ke mereka dan yakini biar antum tidak bingung. Rasulullah SAW berumah tangga sama Aisyah dalam satu rumah ketika Aisyah umur 9 tahun. 9 tahun wanita Arab zaman dulu sudah balik. Sampai sekarang juga ada yang sudah balik. Dan adat pada waktu itu wanita kalau sudah balik dinikahkan. Dan di antara bahwa yang dilakukan Nabi itu adalah sesuatu yang lumrah adalah tidak ada satupun musuh Islam yang menyerang Nabi dari sisi ini. Saya mau tanya kepada antum semuanya, tolong dijawab. Orang Kristen Nasrani pada waktu itu sudah ada belum? Orang Yahudi pada waktu itu sudah ada belum? Orang Majusi pada waktu itu sudah ada belum?
Orang kafir Quraisy pada waktu itu sudah ada belum? Sudah ada semuanya. Tapi tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam itu yang mencela Nabi karena Nabi nikah sama Aisyah. Tidak ada. Mana riwayatnya? Kenapa? Karena pada waktu itu menikahi wanita yang sudah balik, meskipun umurnya masih belia, asalkan sudah balik, itu terjadi di Romawi, terjadi di Persia, terjadi di Afrika, terjadi di Arab, terjadi di seluruh penjuru dunia. Makanya gak ada riwayat satupun Romawi mencela Nabi dari segi nikahnya sama Aisyah. Tidak ada riwayat Majusi mencela Rasulullah karena nikah sama Aisyah. Tidak ada orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab mengkritik Nabi karena nikah sama Aisyah. Ada gak? Gak ada. Karena pada waktu itu lumrah. Dan Anda tidak bisa menghukumi kejadian belasan abad yang lalu dengan paradigma zaman sekarang. Gak bisa. Betul gak? Jangankan belasan abad yang lalu. Wong saya diceritani mbah saya itu ceritani ibu saya tahun 60, tahun 40 itu wanita di desa itu kalau sudah balik dinikahkan oleh orang tuanya. Bahkan dinikahkan itu masih main dakonan sama teman-temannya. Paham maksudnya? Itu padahal baru kemarin. Bahkan ini apa? Belasan abad yang lalu. Taib, kita lanjutkan. Itu adalah Rasulullah SAW umur berapa tadi? Atau kok umur berapa? Menjelang wafat berapa hari? 4 hari. Jadi wasiatnya silakan ditulis ya. Wasiat hari ke 5 menjelang wafat, wasiat Nabi 4 hari menjelang wafat, ditulis semuanya itu. Jadi kemudian setelah itu ikhwatal iman, Rasulullah SAW itu semakin berat. Ini 4 hari menjelang wafat, semakin berat sakitnya beliau. Kemudian pada waktu itu sholat isya, Rasulullah ingin sholat isya bersama para sahabat. Tapi badannya Nabi bangkit jatuh. Gak kuat Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, asallan nasu, apakah orang-orang sudah sholat isya? Kata Aisyah, la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunaka, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Dan kita tahu sholat isya itu sunnahnya itu atamah. Atamah itu diakhirkan sampai benar-benar apa? Gelap. Itu sunnahnya sholat apa? Isya seperti itu. Jadi para sahabat gak ada yang sholat, nunggu Rasulullah. Rasulullah sakit parah. Kemudian Rasulullah mengatakan do'uli ma'an fil mikhdab, tolong ambilkan air ditaruh di bejana. Dilakukan oleh Aisyah. Terus Rasulullah SAW mandi. Setelah mandi Rasulullah SAW ingin berdiri, jatuh lagi pingsan Rasulullah. Pingsan lagi Rasulullah, pingsan. Setelah Rasulullah terbangun, Rasul bertanya lagi, asollan nasu, apakah manusia sudah sholat? Dijawab sama Aisyah, belum ya Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah bangun jatuh, bangun jatuh. Karena Rasulullah semakin parah, gak mungkin dan gak kuat, maka Rasulullah berkata, ya, tolong segera sampaikan ke Abu Bakar As-Siddiq agar dia mengimami sholat. Tolong sampaikan ke Abu Bakar As-Siddiq agar beliau mengimami. Ini 4 hari menjelang wafat, berarti hari apa? Senin, Ahad, hari apa ini? Hari Kamis ya? Hari Kamis ini ya? 1, 2, iya hari Kamis ini berarti. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Kamis Rasulullah atau hari Kamis di sini terangkan. Wa hiya salatul isya min yaumil khamis. Itu adalah salat isya hari Kamis. Wa salatil fajri min yaumil isnin dan seterusnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, jadi semenjak itu yaitu salat isya hari Kamis sampai salat subuh hari Senin, itu para sahabat diimami siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah wafatnya kan hari Senin waktu duha. Paham ya? Taib. Maka yang ngimami ini Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini kalau ngimami sering nangis. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ngimami itu nangis. Pernah suatu ketika masih di Mekah. Abu Bakar ini termasuk yang ingin pergi ke Habasyah. Saya ceritakan ini agak melebar, tapi insya Allah ini berfaedah. Abu Bakar ini termasuk yang ingin berangkat hijrah ke Habasyah. Sebelum ke Madinah kan hijrahnya kemana? Habasyah. Di tengah jalan ketemu ketua suku. Kaget. Kenapa anda wahai Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini orang yang ma'ruf, terkenal di kalangan orang Arab. Orang baik dan banyak orang kenal. Non Quraisy banyak yang kenal Abu Bakar. Ada seorang ketua suku melihat Abu Bakar ini terlunta-lunta di jalan. Kenapa kamu kok keluar dari Mekah? Kami diusir dari negeri kami ingin menyembah Allah di bumi Allah yang lain. Wah, tidak boleh. Tidak boleh orang sepertimu diusir dari tanah Makkah. Orang sepertimu tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Maka orang ini datang ke Quraisy. Ya masyarakat Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, gak boleh.
Abu Bakar As-Siddiq ini, dia nyebutnya nggak As-Siddiq karena As-Siddiq itu kan julukannya umat Islam. Ibnu Abi Quhafa ini gak boleh dikeluarkan dan gak boleh diusir. Orang baik seperti ini. Aku memberi suaka kepada dia bahwa dia tidak boleh diusir. Akhirnya orang Quraisy rundingkan sama orang ini dan mengatakan oke, boleh dengan syarat. Dia jangan sholat di Masjidil Haram. Dia kalau sholat harus di rumahnya saja. Paham maksudnya? Antum tahu gak kenapa kok gitu? Karena Abu Bakar ini kalau sholat nangis membuat orang itu terenyuh dan masuk Islam. Gara-gara tangisannya Abu Bakar ini banyak orang masuk Islam. Dengan syarat sholat di rumahnya saja. Paham sampai sini? Akhirnya Abu Bakar balik. Apa pertama sholat di rumah, akhirnya Abu Bakar membuat musola di depan rumahnya. Dia sholat. Dan Abu Bakar kalau sholat itu tidak kuasa, mesti nangis. Bunyi gemburu dalam dadanya, nangis sesenggukan gitu kan. Dilihat sama anak-anaknya kafir Quraisy, dilihat sama istri-istrinya kafir Quraisy, terenyuh mereka sampai ada yang masuk Islam. Akhirnya mereka galau Quraisy ini dan memanggil ketua suku tadi, wahai ketua suku, imma kau cabut suaka ini atau engkau biarkan dia ini Abu Bakar ini kepada kami. Karena dia sudah tidak sesuai dengan yang di awalnya. Dia sholat di musolanya. Ya perjanjiannya kan gak boleh di Masjidil Haram. Dia kan sholat di rumahnya meskipun di luar, tapi kan gak di Masjidil Haram. Paham sampai sini? Maka si ketua suku ini ngomong sama Abu Bakar, hei Abu Bakar, imma kau kembalikan suaka itu kepadaku atau kita teruskan dan kamu sholat di rumah. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi aku kembalikan suakamu. Cukuplah suakaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar asli. Makanya Abu Bakar ini kalau sholat itu selalu nangis. Makanya Aisyah ini mau melobi Rasul. Ya Rasul, tolong jangan ayah saya. Tolong jangan Abu Bakar. Abu Bakar ini kalau ngimami sholat mesti nangis. Dan orang akan pesimis. Dikira Rasulullah akan wafat. Paham maksudnya? Semakin membuat suasana apa? Mencekam gitu loh. Karena Abu Bakar kalau ngimami ini selalu nangis. Abu Bakar ini kalau sholat mesti basah pipinya dengan air mata. Saking takutnya sama Allah Abu Bakar ini. Rasulullah SAW pernah bermimpi. Melihat timbangan. Rasulullah ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatnya ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Kata Rasulullah, aku lebih berat dari seluruh umatku. Setelah itu aku melihat ada timbangan. Dan Abu Bakar ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Terus ditimbang antara Abu Bakar dan seluruh umatku. Maka aku melihat Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Berarti seluruh umatku ya berarti di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Gak ada yang mampu mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika itu Aisyah datang sampai 3 kali, sampai 4 kali. Ya Rasulullah, tolong jangan ayah saya. Tolong jangan ayah saya, yang lain. Mur Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saja ya Rasulullah. Jangan ayahku. Langsung Rasulullah marah dan mengatakan, Mur Abu Bakar As-Siddiq bis shalah. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat, jangan yang lain. Akhirnya Abu Bakar yang ngimami. Semenjak itu Abu Bakar ngimami kaum muslimin. Meskipun dilobi sama Aisyah agar dialihkan ke siapa tadi? Ke Umar atau yang ke yang lain. Tetap tidak mau. Abu Bakar As-Siddiq. Ini isyarat kuat. Rasulullah tidak pernah menunjuk penggantinya sebagai khalifah. Tapi yang ada adalah indikasi dan isyarat-isyarat kuat. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Bertanya tentang ilmu ini dan itu. Kemudian kata Rasulullah, lain kali kembalilah kepada kalau lain kali datanglah ke sini. Kata wanita itu, ya Rasulullah kalau suatu saat nanti aku gak ketemu kamu, ketemu siapa saya? Ketemu Abu Bakar. Itu isyarat kuat. Bahwa Abu Bakar adalah siapa? Pengganti Rasulullah. Meskipun bukan secara nas, bukan secara teks, bukan tunjuk hidung. Tapi para sahabat paham semuanya. Kemudian qabla salat ayyam. Menjelang 3 hari wafatnya Rasulullah. Rasulullah dalam riwayat 3 hari menjelang wafat. Rasulullah berkata, ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinudzan billah. Ingatlah, janganlah seseorang di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Kalau jika engkau merasa dosamu banyak, sedangkan kamu diambang kematian, kamu harus berhusnudzon bahwa Allah akan mengampuni dosamu. Ya, roja. Qabla yawmin aw yawmini aw yawmaini, 1 hari menjelang wafat atau 2 hari menjelang wafat, itu Rasulullah badannya agak enak. Itu hari Sabtu itu. Pada hari Sabtu Rasulullah badannya agak enak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keluar di antara dua orang, yaitu tadi siapa namanya yang ngapain tadi? Yang memapar Rasulullah siapa tadi namanya? Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW melihat orang-orang sudah soft baris, diimami siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasulullah keluar, Abu Bakar tahu Rasulullah keluar, maka Abu Bakar mundur dari imam. Maka Rasulullah ngasih isyarat supaya tetap jangan mundur. Ini hari keberapa ini? Hari kedua atau hari satu hari atau 2 hari menjelang wafatnya beliau. Tapi di sini dicantumkan kalau nggak hari Sabtu, hari Ahad menjelang wafatnya Rasulullah. Maka Rasulullah minta didudukkan di sampingnya Abu Bakar. Wahai Ali, wahai Fadl, dudukkan aku. Di sini nggak diterangkan siapa yang nuntun. Tapi kalau berdasarkan riwayat sebelumnya, yang nuntun siapa tadi? Fadl sama Ali. Dudukkan aku di samping Abu Bakar. Makanya 2 orang itu mendudukkan Rasulullah di sebelah kirinya Abu Bakar. Nah, di sebelah kirinya Abu Bakar. Berarti di mana? Di sini apa di sini? Sama-sama di sininya kata-kata. Di A apa di B? Rasulullah SAW minta untuk diletakkan di sebelah kirinya Abu Bakar. Berarti di A apa di B? Di A. Berarti posisinya imam apa posisi makmum? Makmum itu di mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Imam sebelah kiri apa sebelah kanan? Imam sebelah kiri. Berarti status yang imami siapa? Rasul. Jangan bingung dah. Bingung apa dah? Nah, Rasulullah minta ditaruh di sebelah kiri. Berarti Abu Bakar ada di sebelah mananya Nabi? Kanan. Berarti kan yang di kiri kan yang imami. Rasulullah ngimami, terus Abu Bakar ini mentasmi' ucapannya Nabi. Jadi begini, misalnya Rasulullah Allahu Akbar, maka Abu Bakar yang mengatakan Allahu Akbar, seperti Masjidil Haram sekarang itu loh. Suara kedua setelah imam supaya para jamaah, dulu kan nggak ada mic. Adanya cuma musammi' itu, orang yang memperdengarkan bacaan imam. Jelas sampai sini ya? Nah itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sholat ikut gerakannya siapa? Rasulullah. Sedangkan para sahabat ikut Abu Bakar. Nah itu hari menjelang wafatnya beliau, 2 hari menjelang wafatnya beliau. Sekarang qabla yaum, sehari menjelang wafatnya Nabi. Sehari menjelang wafatnya Nabi, Nabi memerdekakan budak-budaknya. Budak-budaknya dimerdekakan Nabi semuanya. Dan Rasulullah SAW bersedekah dengan 6 atau 7 dinar. Rasulullah punya 7 dinar. 7 dinar, 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Berarti 4,25 gram emas murni kalikan 7. Tolong segera dibuka kalkulatornya dan sampaikan ke saya. 4,25 kali 7. Ketemu berapa gram? 29,7. Sekarang kemarin terakhir saya dengarkan 1 gramnya katanya sekarang 1 juta, betul tak? Coba kalikan 29,7 ya? Kalikan 1 juta. 31,2. Kurang lebih segitu kalau dikonversi ke rupiah zaman sekarang. Dan Rasul bukan orang kaya. Ya kan? Tapi semua dikasihkan. Karena Rasulullah mengatakan kami tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa yang ada pada diri kami menjadi apa? Sedekah. Maka menjelang 1 hari menjelang wafat, berarti hari apa ini? Hari Ahad, Rasulullah membebaskan budak-budaknya. Terus Rasulullah bersedekah dengan 7 dinar. Kemudian Rasulullah memberikan senjata-senjatanya kepada sahabat. Dan pada waktu itu posisi baju perangnya Nabi itu masih tergadaikan di rumah orang Yahudi. Karena Rasulullah SAW mengambil 30 sok dari tepung. Sebagai jaminannya Rasulullah meletakkan baju perangnya di rumah orang Yahudi. Ditukar, bukan ditukar, jaminan dari utang. Utang apa? 30 sok. 30 sok berupa gandum. Lah 1 sok itu 4 mud. Sok gak ngerti, mud gak ngerti. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu segini. Berarti 1 sok itu 1, 2, 3, 4. Paham sampai sini? Nah, berarti 30 sok berapa? 30 sok berapa mud berarti? Hah? Cerdas antum berarti.
120 sok. Betul ya? Nah itu sebagai jaminannya Rasulullah SAW bukan ngasihkan, sebagai jaminan baju perangnya di rumah orang Yahudi. Ini kita bacakan kisahnya, setelah itu nanti pelajarannya. Pelajarannya nanti di akhir akan saya sampaikan. Di antara pelajarannya yang ini adalah bolehnya bermuamalah sama orang kafir. Bolehnya bermuamalah sama orang Yahudi. Meskipun Nabi tahu bahwa orang Yahudi itu di dalam hartanya ada riba. Paham maksudnya? Lanjut. Hari terakhir Rasulullah wafat. Berarti hari apa? Hari Senin. Hari Senin itu pagi-pagi subuh-subuh Rasulullah SAW membuka tirai rumahnya. Dan kita tahu rumahnya Nabi di mana? Ya di kuburannya itu. Paham ya? Kuburannya Nabi itu dulu rumahnya Nabi. Kan begitu. Berarti dekat gak sama Masjid Nabawi? Sangat dekat. Rasulullah itu membuka siter, membuka itu loh, selambu atau gorden. Rasulullah membuka siter, hijab. Dibuka Rasulullah SAW dan para sahabat ada di soft. Sudah sholat, sudah dalam sholat, di soft. Thumma tabassama, Rasulullah membuka kelambu atau gorden itu, Rasulullah tersenyum. Bahkan Rasulullah tertawa. Maka Abu Bakar melihat itu dan Abu Bakar ingin mundur. Ya, karena mengira Rasulullah mau keluar dan ikut sholat seperti hari yang tadi kita jelaskan. Faqala an hammal muslimun an yaftatinu fi sholatim. Sampai para sahabat tergoda dalam sholatnya. Saking senangnya lihat Rasulullah itu. Paham gak maksudnya? Rasulullah sama Abu Bakar sama para sahabat sedang sholat. Sholat apa ini? Subuh Rasulullah membuka tirainya. Dilihat sama sahabat. Hampir para sahabat tergoda karena melihat Rasulullah terbangun dan membuka siter, saking senangnya sahabat Rasulullah sembuh gitu loh. Paham ya? Setelah itu Rasulullah SAW memberi isyarat kepada Abu Bakar agar melanjutkan sholat. Rasulullah nggak ikut sholat, melanjutkan sholat. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan nyuruh dua orang untuk meletakkan di sebelah kiri. Kalau ini enggak, disuruh melanjutkan sholatnya. Setelah itu Rasulullah SAW masuk lagi ke kamar dan Rasulullah menutup lagi hijabnya atau selambunya. Dan itu adalah pertemuan terakhirnya Rasulullah dengan para sahabat. Karena Rasulullah wafat duha hari Senin. Ini kan subuh hari Senin. Wafatnya Nabi apa tadi? Duha hari Senin. Maka di saat seperti itu Rasulullah SAW ya, ketika waktu duha sudah mulai meninggi, Fatimah ada di situ, ada di rumahnya Aisyah. Fatimah jenguk sang ayah, nemani sang ayah. Di detik-detik menjelang wafatnya ada Fatimah di situ. Maka Fatimah dibisiki sama siapa? Sama Rasulullah, dibisiki sama Rasulullah. Setelah dibisiki pertama itu sedih, Fatimah nangis. Terus dibisiki kedua kalinya Fatimah tersenyum. Maka Aisyah bertanya-tanya, ini kenapa? Tadi nangis, sekarang kok tersenyum. Ditanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama kamu nangis, yang kedua kamu kok tersenyum bahagia. Maka Fatimah mengatakan, adapun bisikan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadaku bahwa sebentar lagi dia akan wafat dan aku sedih. Dan bisikan yang kedua Rasulullah membisiki aku bahwa aku adalah ahli baitnya yang pertama kali menyusul beliau. Pastinya sebentar lagi juga wafat Fatimah. Maka aku tersenyum bahagia. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin parah, semakin berat dan Fatimah enggak tega. Dan Fatimah mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, alangkah beratnya dirimu sekarang ini wahai ayahanda. Maka Rasulullah mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada kesedihan dan kedukaan dan kesulitan setelah hari ini wahai anakku. Bagi ayahmu enggak ada kesedihan setelah hari ini berlalu nanti. Maksudnya apa? Wafat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Al Hasan. Rasulullah SAW memanggil Al-Husain, cucunya, dicium keduanya. Rasulullah mencium Al-Hasan, Rasulullah mencium Al-Husain, dicium dua-duanya. Kemudian Rasulullah memberi wasiat yang baik-baik terhadap dua cucunya ini. Kemudian Rasulullah memanggil seluruh istri-istrinya. Yang bisa nyebutkan istrinya Nabi 11 orang, saya kasih hadiah dua hadiah. Silakan. Siapa? Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, terus
Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah. Masih 6, masih kurang 5. Siapa? Zainab binti Jahash, Juwairiyah, terus Sofia, terus Maimunah, 1. Ummu Habibah ya? Ya, tafadhol ta'al. Ini ada hadiah gelas dari An-Nahl. Jatuh, afan. Tolong diambil ya. Baik, kita lanjutkan ikhwatal iman. Jadi seluruh istrinya Nabi dipanggil, tapi kan ada yang sudah wafat duluan. Istrinya Nabi yang sudah wafat duluan 2. Khadijah binti Khuwailid sama Zainab binti Khuzaimah. Itu yang wafat duluan. Jadi istrinya Nabi ketika wafat tinggal berapa? 9 dikumpulkan semuanya, terus dinasihati, diingat-ingatkan yang baik-baik. Cucunya, anaknya, kemudian istri-istrinya semua dinasihati yang baik sampai itu Rasul semakin berat, fisiknya semakin melemah. Kemudian Rasul berkata, "Wahai Aisyah, sampai detik ini aku masih merasakan nyerinya racun yang pernah aku makan di Khaybar dulu." Wahai Aisyah, sampai detik ini aku masih merasakan sakitnya makanan yang dikasih racun waktu perang apa? Khaybar dulu. Jadi Rasulullah dikasih hadiah. Hadiah apa? Dikasih hadiah daging kambing yang kesukaannya Nabi, di bagian apa itu? Paha, terus dikasih racun. Dan Rasulullah menerima hadiah dari orang Yahudi itu. Berarti boleh gak menerima hadiah dari orang Yahudi? Boleh. Hukumnya boleh, tapi diracun sama orang Yahudi. Ya, jadi Rasulullah merasakan tuh masih sisa-sisa sakitnya racun yang dulu itu. Apa hikmahnya ini? Nanti saya keluarkan pelajarannya. Kenapa kok Rasulullah merasakan racun itu? Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan masih ada sisa racun di tubuh Rasulullah sehingga Rasulullah masih merasakan sakitnya? Kenapa? Karena Allah ingin Rasulullah juga termasuk orang yang mati syahid. Catat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin Rasulullah juga dapat bagian dari pahala kesyahidan. Tafadhol ya akhi, ta'al. Itu diantara hikmahnya. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya Rasulullah termasuk asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sakit keras, semakin parah. Rasulullah berbaring, kemudian Rasulullah SAW menaruh kain di mukanya, berbaring sambil menaruh kain di wajah beliau. Ketika sudah semakin sesak, dibuka lagi kain itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berwasiat lagi. Ini menjelang wafat loh ini. Ini bukan berhari-hari lagi, ini sebentar lagi wafat. Rasulullah memberi wasiat. Tahu nggak wasiat apa ini? La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat beribadah. Ini diulangi enggak berarti? Tolong dijawab. Yang pertama tadi hari keberapa? Hari kelima menjelang wafat. Ini bukan hari lagi, tapi detik-detik menjelang apa? Wafat. Tauhid apa enggak ini? Tauhid menjelang wafat pun. Kemudian Rasulullah SAW pun mengingatkan as-salah, jangan lupakan solat wahai umatku, jangan lupakan solat wahai umatku. Diingatkan lagi. Kemudian al-ikhtidhar, sakaratul maut. Bagaimana kejadiannya? Rasulullah SAW itu ada di pangkuan Aisyah. Ya, Rasulullah SAW ada di dekapan Aisyah, di dadanya Aisyah, di pangkuan Aisyah, disayangi Aisyah. Dan Aisyah mengatakan di antara nikmat Allah yang tidak diberikan kepada istri-istri yang lain tapi diberikan kepadaku adalah Rasulullah SAW menjadikan ludahku bertemu sama ludahnya Nabi sebelum wafatnya. Tahu ceritanya?
Jadi Rasulullah ketika semakin berat bebannya, maka Rasulullah SAW dipangku sama Aisyah, didekap. Kepala beliau ada di ininya, di Aisyah. Kemudian ketika dalam kondisi payah seperti itu, masuk saudaranya Aisyah. Aisyah itu punya saudara. Saudaranya Aisyah itu berarti anaknya Abu Bakar, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Masuk mau menjenguk Nabi. Pada waktu itu Abdurrahman membawa siwak. Membawa apa? Kayu siwak. Maka Rasulullah itu melihat siwaknya Abdurrahman. Maka Aisyah tahu bahwa Rasulullah itu suka bersiwak. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mau siwak ya Rasulullah? Maka Rasulullah ngasih isyarat, iya gitu. Maka diambilkan sama Aisyah siwak. Dan kita tahu kayu siwak itu kan kalau belum digigit, belum itu kan masih keras. Betul apa enggak? Maka Rasulullah kelihatan repot kalau keras. Akhirnya Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah anda ingin aku lunakkan dulu kayu siwak ini? Iya. Akhirnya dikunyah-kunyah sama Aisyah. Kan siwak kan gitu kan? Dikunyah-kunyah supaya lebih lembut. Dikunyah-kunyah dulu sama Aisyah, terus dikasihkan Rasulullah. Makanya Aisyah mengatakan, di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku tidak diberikan kepada istri-istrinya yang lain adalah Allah mempertemukan ludahku dengan ludahnya Rasulullah sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah bersiwak. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya di air. Kemudian Rasulullah SAW mengusapkan di wajahnya. Ini hampir wafat ini. Rasulullah mengusapkan tangan yang ada airnya tadi di wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Sekarat itu mabuk. Dari segi bahasa, sekarat artinya apa? Kemabukan. Ya bukan mabuk karena minuman keras itu maksudnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Itu Rasulullah yang ngomong kayak gitu itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Rasul mengangkat tangannya dan menetapkan pandangan matanya ke atap rumah, ke atas Rasulullah. Matanya ke atas beliau dan lisan beliau bergerak. Dan Aisyah menguping dengan seksama apa yang dibaca Rasulullah. Rasulullah ada di pangkuannya Aisyah, didengarkan Aisyah benar-benar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah, bersama orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh. Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wa alhiqni birrafiqil a'la, susulkan aku bersama kekasih ya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW mengulangi itu 3 kali. Kemudian Rasulullah menutup. Kemudian Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir dan Rasulullah mengatakan ar-rafiqul a'la. Maka Aisyah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafatlah Rasulullah SAW, Madinah gelap gulita. Anas bin Malik mengatakan, wallahi tidak ada hari yang paling ceria, paling indah, paling gemerlap kecuali hari ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dari Mekah. Dan wallahi tidak ada hari yang lebih gelap gulita melebihi hari ketika wafatnya Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, wallahi wafatnya Rasulullah itu ibarat umat ini adalah kambing yang tersesat dari gerombolannya di malam yang gelap gulita, yang hujan deras, sedangkan serigala mengintai di mana-mana. Wafatlah Rasulullah SAW, para sahabat berduka. Para sahabat gak paham apakah benar Rasulullah ini wafat. Para sahabat masih belum mengiyakan apa benar Rasulullah wafat. Dan itu tidak ada Abu Bakar di situ. Abu Bakar masih di rumahnya. Para sahabat gelisah semuanya. Dan Fatimah menangisi. Dan Fatimah mengatakan, ya abatah, ajaba rabban da'a, wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abatah, jannatul firdausi ma'wa, wahai ayahanda, surga firdauslah telah menantimu. Ya abatah ila Jibril dan ahu, wahai abatah, kepada Jibril kami kabarkan kematianmu. Umar gelisah. Umar gak bisa mengontrol dirinya. La, Muhammad tidak mati.
Wallahi barang siapa mengatakan Muhammad telah mati, sungguhnya dia adalah salah satu di antara orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah mati. Lah, Rasulullah tidak mati. Rasulullah ini seperti yang dilakukan Musa dahulu, pergi ke Tuhannya selama 40 hari dan nanti Musa kembali sebagaimana Rasulullah. Rasulullah tidak mati, nanti Rasulullah akan kembali. Rasulullah akan kembali dan Rasulullah nanti akan menghukum orang-orang yang mengatakan dirinya telah mati. Terus mengingkari kematian ini. Umar ngomong terus, Rasulullah tidak mati, menenangkan umat. Rasulullah tidak mati, Rasulullah tidak mati. Datang Abu Bakar, gak banyak omong Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah akan mati. Maka Abu Bakar datang menemui jenazahnya Rasulullah, dibuka kainnya, Rasulullah dikecup oleh siapa? Abu Bakar, dikecup di keningnya. Kemudian Rasulullah mengatakan tip. Kemudian Abu Bakar mengatakan tip tahayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau selalu wangi, engkau selalu indah, baik ketika masih hidup maupun sudah wafat ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar keluar. Ketika Umar ngomong terus, maka dihentikan sama Bakar. Uskut ya Umar, uskut. Diam Umar, diam. Tapi Umar terus ngomong. Akhirnya Umar ditinggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berpidato di depan manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, ketahuilah hari ini Muhammad telah mati. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa di antara kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali rasul-rasul terdahulu. Apakah ketika beliau wafat atau terbunuh kalian akan murtad lagi? Wallahi ketika membaca ayat ini Abu Bakar, maka Umar mendengar ayat ini dan mengatakan, wallahi seakan-akan ayat itu hilang dari kami. Saking sedihnya, saking gelisahnya, saking paniknya, seakan-akan ayat ini hilang dari para sahabat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Dan tidaklah Rasulullah Muhammad kecuali seperti rasul-rasul yang terdahulu. Apakah kalau beliau wafat atau terbunuh kamu akan menjadi kafir lagi? Kata Umar bin Khattab, ketika aku mendengarkan ayat itu dari Abu Bakar, langsung gemeter badanku. Dan aku baru tahu bahwa Rasulullah benar-benar sudah wafat. Dan aku menjumpai kakiku tidak sanggup menahan beban tubuhku. Aku jatuh ke lantai dan ke tanah tersungkur. Baru para sahabat faham bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Maka wafatlah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat berselisih pendapat. Rasulullah dikubur di mana? Dikubur di mana? Rasulullah dikubur di mana? Ketika para sahabat berselisih pendapat itu, Abu Bakar tampil dan mengatakan, ini sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata, tidaklah seorang nabi diwafatkan Allah kecuali kuburannya adalah tempat di mana ia wafat. Dan ini menunjukkan kemuliaannya Aisyah luar biasa. Allah menjadikan kamarnya Aisyah dipilih oleh Allah. Sudah ditakdirkan sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahwa rumahnya Aisyah dijadikan oleh Allah makamnya Rasul. Dan makamnya Rasul itu tidak dihampiri binatang-binatang. Tidak dihampiri oleh hewan-hewan pengurai atau makhluk-makhluk pengurai jasa. Itu menunjukkan keutamaan siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dipilihnya tanah itu atau tempat itu menjadi tanah wafatnya Rasul. Itu menunjukkan kemuliaan Aisyah. Karena Rasul itu gak mungkin berada di tempat yang jelek. Paham maksudnya? Dan Aisyah ini punya kelebihan yang gak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Atau istri-istri yang lain. Para sahabat Nabi itu kalau ngasih hadiah itu selalu nunggu Nabi. Nunggu Nabi di jatahnya Aisyah. Kalau Nabi ada di jatahnya Ummu Salamah, para sahabat tahan dulu hadiahnya, nggak dikasihkan. Kalau Rasul ada di rumahnya Hafsah, tahan dulu. Tapi kalau Rasul sudah di rumahnya Aisyah, para sahabat datang ngasih hadiah. Sampai cemburu istri-istrinya Nabi. Ummu Salamah cemburu dan berkata kepada Fatimah, Fatimah tolong sampaikan ke bapakmu agar bapakmu menyampaikan kepada para sahabat, kalau mau ngasih hadiah jangan selalu di rumahnya Aisyah, karena kami istri-istrinya Nabi yang lain juga ingin merasakan hadiah itu. Paham sampai sini? Maka Fatimah datang ke Rasulullah mengadukan hal itu. Maka akhirnya Rasulullah berkata kepada Fatimah, Fatimah sampaikan kepada istri-istriku yang lain, wallahi Jibril tidak turun menyampaikan wahyu sedangkan aku berselimut dengan wanita lain kecuali hanya Aisyah. Paham maksudnya? Kecuali dengan Aisyah. Jibril saja pilih-pilih, mosok para sahabat gak boleh pilih-pilih. Paham maksudnya?
Wahyu dari langit, hadiah terindah dari Allah. Itu pilih-pilih kok, Aisyah. Bagaimana dengan hadiahnya manusia? Itu ikhwatal iman. Adapun apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat itu panjang lagi ceritanya dan bukan waktunya untuk diceritakan di sini. Selanjutnya yang kita ceritakan adalah pelajaran penting dari kisah tadi. Kisah tadi itu bisa antum baca sendiri, di ceramah asatidz banyak, di makalah-makalah banyak. Tapi yang lebih penting adalah pelajarannya. Apa pelajaran dari hadis ini? Ini kalau saya jelaskan per poin sangat panjang, maka nggak usah jelaskan, poin-poinnya aja ditulis dari kisah ini. Pelajaran dari kisah apa? Wafatnya Rasulullah. Yang pertama, pelajaran pertama, an-nabiyyu la ya'lamul ghaib. Rasulullah itu tidak ngerti ghaib. Di mana itu pelajaran kok muncul itu? Karena Nabi tadi waktu haji Nabi mengatakan, aku nggak tahu. Bisa jadi ini adalah tahun yang nanti aku nggak melihat kalian lagi di tempat ini. Masih ingat kan tadi ucapannya Nabi kayak gitu? Aku nggak tahu. Bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir kita. Berarti Nabi nggak ngerti apa? Gaib. Kecuali yang sebatas yang Allah wahyukan kepada beliau. Kemudian nomor 2, pelajaran nomor 2, ar-rasulu basyarun asobahu ma asobal basar. Bashar. Ar-rasul basyarun asobahu ma asobal bashar. Nabi itu adalah manusia, maka Nabi itu tertimpa apa yang menimpa manusia pada umumnya. Contohnya apa ini berarti? Sakit. Rasulullah sakit. Kenapa kok Rasulullah sakit? Karena Rasulullah itu manusia. Pelajaran nomor 3, adlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadilan Rasulullah. Ini diambil dari mana ini pelajaran ini? Ketika Rasulullah sakit keras, Rasulullah masih memikirkan istri-istrinya, betul toh? Masih digilir toh istrinya itu. Tapi ketika Nabi sudah lemah, sudah benar-benar gak kuat, baru Nabi mengatakan besok aku di mana, besok aku di mana. Seakan-akan ingin di rumahnya siapa? Aisyah. Tapi sebelum itu Rasulullah meskipun payah tetap menggilir istrinya. Karena itu tanggung jawab. Pelajaran nomor 4, fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah. Rasulullah pernah ditanya Amr bin As, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Siapa? Ini keutamaan Aisyah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Lebih utama mana Khadijah atau Aisyah? Lebih tua mana? Lebih tua mana? Lebih tua mana ya gak usah ditanyakan ya. Lebih utama mana Khadijah sama Aisyah? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW punya rezeki, ngomong sama Aisyah, ngomong sama keluarganya, tolong kasihkan ke kerabatnya Khadijah, tolong kasihkan ke saudaranya Khadijah. Selalu diingat-ingat, selalu diomong-omongan terus kebaikannya Khadijah. Rasulullah tidak pernah mematikan kebaikannya Khadijah, selalu diungkap-ungkapkan di depan istri-istrinya. Sampai suatu saat Aisyah cemburu dan mengatakan, ya Rasulullah, Allah, kenapa engkau masih mengingat wanita tua itu padahal Allah sudah menggantikan yang muda yang lebih cantik darinya? Maka Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah gak ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Di alam manusia yang pertama kali iman ketika seluruh manusia di jagat raya ini kafir kepada ajaranku. Dialah wanita yang telah menyerahkan hartanya, nyawanya, semuanya untuk perjuangan dakwahku. Dan darinya aku memperoleh anak yang tidak aku peroleh dari seluruh wanita-wanita di muka bumi ini. Berarti bagus mana Aisyah sama Khadijah? Terperinci. Tetap terperinci. Kalau dari segi dukungan, kemudian sandaran dalam berdakwah, gak ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Tapi dari sisi penyebaran ilmu, maka Aisyah memiliki yang tidak dimiliki oleh siapa? Khadijah. Karena Aisyah ini periwayatan hadisnya wanita yang paling tinggi, siapa? Aisyah. Aisyah ini merekam semua gerak-geriknya Nabi. Bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana mandinya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi. Semua direkam sama Aisyah, diajarkan ke umat ini sampai ke kita ini dari Aisyah. Jadi jawabannya apa tadi? Terperinci. Segi apa dulu ini? Gitu ya. Nomor 5. Masyru'iyatur ruqyah syar'iyah. Disyariatkannya ruqyah syar'i. Boleh. Dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, dibaca Al-Fatihah,
dibacakan kul wallahu kul falaq bin nas. Rasulullah itu dulu sebelum turun kul a'udzu birabbil falaq, Rasulullah berlindung dari ini, Rasulullah berlindung dari itu, Rasulullah berlindung dari ini. Tapi ketika turun kul a'udzu birabbil falaq, Rasulullah mencukupkan ini. Karena itu artinya sudah mencakup semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhannya manusia, Tuhannya falak yaitu Allah. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Saya mau tanya. Yang Allah ciptakan kan berarti makhluk, betul ya? Makhluk itu siapa? Apa makhluk itu? Aku berlindung dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan itu siapa? Yang Allah ciptakan adalah selain dirinya. Paham enggak maksudnya? Makhluk itu siapa? Siapa makhluk itu? Jangan bilang langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Lebih dari itu. Makhluk adalah semua selain Allah, nama dan sifatnya. Paham sampai sini? Nah kalau antum berdoa pakai doa ini, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, itu komplek masuk semuanya. Gendruwo, setan, ya, jambret, begal, ular, tikus, kalajengking, masuk semuanya. Itu perlindungan terkumpul semua di situ. Paham maksud saya? Qul a'udzu, makanya a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan itu siapa? Ya semua selain dirinya, nama dan sifatnya. Berarti semua perlindungan masuk di situ. Makanya Rasulullah enggak pernah ninggalkan itu. Setelah bangun tidur baca itu. Zikir pagi, betul kan? Setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat maghrib, setelah sholat asyar, setelah sholat isya menjelang tidur, selalu baca itu. Ini berarti apa? Pelajaran nomor 5, masyru'iyatur ruqyah syar'iyah. Dan diantara doanya adalah 3 kul yang terakhir itu. Pelajaran nomor 6, fadlu salasi suwar al-akhirah. Keutamaan 3 ayat yang terakhir. Yang tadi yang disebutkan ini. Nomor berapa ini? 6. Nomor 7, an-nahyu an ittikhadil qubur masajida. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 2 makna. Makna yang pertama, menjadikan kuburan, menjadikan masjid di atas kuburan itu maknanya ada 2. Perhatikan. Kata Nabi kan laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Tempat masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Dan itu nyata, Pak. Dulu Ummu Salamah itu kan termasuk yang hijrah ke Habasyah. Sebelum dinikahi Nabi kan hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Najasyi rajanya. Pada waktu itu kerajaan itu agamanya apa? Kristen. Ketika balik ke Madinah, Ummu Salamah cerita ke Nabi, dulu ya Rasulullah ketika saya hijrah ke Habasyah itu, saya melihat di gereja itu banyak patung-patung, banyak gambar-gambar. Kata Rasulullah, mereka itu kalau ada orang soleh, maka mereka akan membuat patung di kuburannya. Terus membuat kuburannya ditaruh di gereja-gerejanya. Terus mereka menyembah. Maka kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi yaumal qiyamah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk pada hari kiamat. Dan kenyataannya gitu. Waktu saya ke Palestina, di sana ada gereja makam Kudus, berdekatan sama Masjidil Aqsa. Saya penasaran, saya ikut ke situ karena di situ itu seluruh orang Nasrani atau Katolik hajinya ke situ. Ada orang hitam-hitam di situ, ada orang Chinese di situ, ada orang bule di situ, ya kayak di Mekah gitu. Tapi ini agama Nasrani gitu ya. Ada gereja makam Kudus yang diklaim di situ dulu Nabi Isa diistirahatkan. Yesus kata mereka sebelum diangkat ke langit di situ katanya. Kalau menurut umat Islam kan beliau nggak wafat ya kan? Tapi kalau versi Nasrani kan wafat terus diangkat ke langit. Lah di gereja itulah saya penasaran. Sebenarnya nggak boleh masuk tapi nggak tahu pada waktu itu kok saya melakukan kesalahan sehingga bisa cerita di sini. Saya ikut masuk di situ karena memang diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena itu seperti wisata, orang boleh masuk. Termasuk yang tembok ratapan, semua orang boleh masuk. Meskipun Islam boleh masuk, karena mereka itu cari duit. Ya orang Israel. Akhirnya kita masuk di situ, itu orang yang kulit hitam-hitam itu dari Afrika itu sujud semuanya. Sujud semuanya di tempat itu, di tempat yang diklaim dulu itu ada kuburannya Nabi Isa. Makanya aku langsung teringat dengan hadis ini. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, itu benar nyata terbukti. Dan kebiasaan, mohon maaf ya, tempat ibadah Nasrani, saya enggak usah nyebutkan antum paham maksud saya.
Yang kuno-kuno itu biasanya di situ ada apanya? Ada kuburannya. Kuburannya uskupnya, kuburannya patriknya, kuburan pendetanya. Masih ingat kisahnya Salman Al-Farisi itu? Panjang kalau diceritakan. Kembali ke materi. Pelajaran nomor 8. At-tauhidu awwalu wajibin wa akhiru wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang paling pertama dan tauhid adalah kewajiban yang paling terakhir. Saya mau tanya, orang itu kalau mau masuk Islam startnya mulai dari apa? La ilaha illallah. Kewajiban pertama, betul tak? Dan la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling terakhir. Rasulullah mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti tauhid itu awal, tengah dan akhir. Dakwah tauhid adalah dakwah dahulu, dakwah sekarang dan dakwah masa depan. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Terus pelajaran nomor 6. Betul ya? 9. Tahrimu dzulm wal amru biraddil madzalim. Keharaman kedzaliman dan wajibnya mengembalikan apa saja bentuk kedzaliman. Wajib mengembalikan untuk minta dihalalkan. Ini diambil dari kisahnya Nabi. Nabi naik mimbar, siapa yang pernah aku sakiti, balaslah aku. Kan gitu kan tadi kan? Baik itu berupa fisik, pukulan, cambukan atau berupa apa tadi? Celaan. Balaslah aku. Kan gitu tadi Rasulullah. Itu dalil bahwa orang itu kalau sudah merasa nggak enak badannya, sudah sakit-sakitan suruh kayak gitu. Tapi ya minta maaf, nggak harus nunggu sakit-sakitan juga. Tapi Rasulullah melakukan itu. Minta maaf, ya minta dihalalkan. Karena perhatikan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, ada dua dosa yang disegerakan adabnya dan pasti ada hitung-hitungannya, nggak akan hilang. Yaitu diantaranya apa tadi? Kedzaliman dan durhaka. Makanya Rasulullah ingin bebas. Maka sampaikan itu. Kemudian pelajaran nomor 10. Khuturatud dain. Bahaya utang piutang. Sampai Nabi mengatakan itu. Dan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan punya utang saya ya Rasulullah. Berapa tadi? 3 dirham lah syai'. 3 dirham itu murah. Tapi tetap namanya utang ya utang. Kata Rasulullah, ya Fadl, berikan uang itu kepadanya. Betul kan gitu kan? Dan ayat terpanjang di dalam Al-Quran, Pak, ayat utang piutang, Pak. Al-Baqarah 282 kalau nggak salah ya. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kalian berjual beli dengan sistem tidak tunai utang piutang, catatlah. Itu ayat 1 halaman penuh. Jadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran bukan tentang sholat, zakat, jihad. Bukan. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang utang piutang. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya orang mukmin bergantung pada utang piutangnya. Ada seorang yang berjihad di jalan Allah dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku berjihad fisabilillah, menegakkan agama Allah, kalau aku mati apakah seluruh dosaku diampuni? Kata Rasulullah, jika kamu berjuang karena Allah, tidak lari dari perangan, ikhlas mencari ridha Allah, semua dosamu diampuni. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ulangi lagi tolong ucapanmu tadi. Ya Rasulullah, kalau aku berjihad fisabilillah, kalau aku mati di dalamnya apakah seluruh dosaku terampuni? Kata Rasulullah, iya kecuali utang. Orang mati syahid loh Pak. Mati disembelih wong kafir, gak iso langsung mlebu surga. Ada hitungan utang piutang yang masih tersangkut, harus diselesaikan dulu. Itu padahal mati syahid. Apalagi mati yang tidak begitu syahid. Maka lebih untuk dihitung-hitungkan ya. Terus nomor berapa ini sekarang? Makanya hati-hati. Ada jenazah didatangkan ke Nabi. Ya Rasulullah salli alaihi. Ya Rasulullah tolong sholatilah jenazah ini. Apakah dia punya utang? Tidak punya ya Rasulullah. Apakah punya warisan? Iya punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Datang jenazah yang kedua. Maksudnya didatangkan jenazah yang kedua. Ya Rasulullah tolong sholatilah. Apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah punya utang. Apakah dia punya harta warisan untuk membayar utangnya? Punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Didatangkan jenazah yang terakhir. Apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan untuk membayar utangnya? Tidak punya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sallu ala sahibikum. Sholatilah jenazah saudaramu. Rasul gak nyolati. Loh, pertanyaannya itu tentang utang. Bukan sopo sing mati. Enggak tanya gitu. Pejabat apa enggak pejabat? Enggak. Namanya siapa? Kedudukannya lah yang ditanya ke Nabi. Punya utang enggak dia?
Coba pertanyaannya lo utang, nggak yang lain. Itu dalil bahwa hati-hati masalah utang. Wah, ada hitung-hitungannya. Ada orang itu sing penting pinjam utang dulu. Kalau sudah uang sudah dipegang tangannya, wis gak ngurus, gak bayar wis. Ono nggak wong kayak ngono iku? Hati-hati. Ya, hati-hati. Terus nomor berapa sekarang? Nomor 11, Fadlul Ansor, keutamaan orang Ansor. Sayang sekali waktunya tinggal dikit. Kalaulah waktunya panjang, maka untuk menerangkan sahabat Ansor ini luar biasa orang Ansor ini. Keutamaan orang Ansor ini kan sampai Nabi menjelang wafat tadi berwasiat khusus tentang orang Ansor. Kan gitu tadi ya. Antum coba saya sarankan baca kisah ini dan antum harus tahu kisah ini. Kisah sahabat Ansor ketika selesai perang Hunain itu luar biasa. Luar biasa kisah itu. Antum baru tahu bagaimana pengorbanannya orang-orang Ansor. Antum baca kisah orang Ansor setelah perang apa tadi? Hunain. Setelah dapat ghanimah melimpah ruah, orang yang baru masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy dikasih 100 unta, seluruh unta dikasihkan. Orang Ansor tidak dapat apa-apa. Masih ingat kan? Ini kalau diteruskan panjang lagi ceritanya ya, nggak usah. Tapi antum baca kisah itu, antum akan tahu bagaimana kehebatan orang Ansor. Terus nomor 12, Ar-Rusul yukhayyaruna indal maut. Seluruh nabi itu sebelum wafat diberi 2 pilihan oleh Allah. Termasuk Rasulullah. Dan ini ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah itu menjelang wafat ditawari sama Allah. Pengen apa? Di dunia hidup enak, apa diwafatkan Allah mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Setiap nabi sebelum wafat diberi 2 pilihan. Itu pelajaran nomor berapa itu? Pelajaran nomor 13, Fadlu Abi Bakar As-Siddiq, keutamaan Abu Bakar. Ngimami sholat, kemudian masuk Islam, dijuluki As-Siddiq, luar biasa. Antum masih ingat gak? Untuk menerangkan Abu Bakar As-Siddiq itu berjilid-jilid. Tapi saya cuplik satu kejadian saja. Antum ingat dengan ayat yang berbunyi, Wasayujannabuhal atqa. Dan neraka akan dijauhkan dari orang yang paling bertakwa. Antum cek di Ibnu Katsir, siapa orang yang paling bertakwa dalam ayat ini? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana ceritanya? Ceritanya itu Abu Bakar ini melihat Bilal bin Rabah dicambuki, disiksa. Bilal dicambuki, ditaruh di padang pasir, ditimpakan batu besar yang menganga. Abu Bakar lihat, gak tega Abu Bakar didatangi. Saking kuatnya imannya Bilal sampai majikannya putus asa. Ini anak mau diapain? Dipecuti, digelendeng, diseret, ditimpakan batu besar, tetap gak mau murtad. Tetap ahad. Kan gitu ceritanya. Sampai kepegelen ini majikannya ini. Diapakan orang ini gak murtad. Di saat pegel seperti itu datang Abu Bakar. Mengatakan, majikannya namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Ya Umayyah bin Khalaf, sammi samanahu. Sebutkan harga budak ini, jangan disiksa. Sebutkan harganya, saya beli. Wah, senenglah dia. Sudah bosen, sudah capek, gak murtad-murtad, sudah mangkel, sudah gak respect sama Bilal. Padahal dulunya baik Bilal itu menurut dia. Tapi semenjak masuk Islam jadi kayak gitu. Sudah jengkel, gak respect dan males lihat Bilal, muak. Di saat seperti itu ada yang nawar. Kira-kira seneng gak antum? Misalnya antum punya barang, antum sudah nggak senengi barang ini, sudah rusak, sudah terus ada yang nawar, belum nawarkan sudah ada yang nawar, seneng nggak antum? Seneng tau antum sudah bosan nggak? Akhirnya kesempatan ini, mumpung ada yang nawar, harganya ditinggikan sama Umayyah bin Khalaf, ditinggikan harganya, sekian harganya, langsung dikontan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umayyah bin Khalaf mau ngeledek gitu. Kenapa nggak ditawar dulu tadi? Wong saya itu loh bosen sama orang satu ini. Seandainya tadi itu kamu mau menawar, menurunkan harga, wallahi saya kasihkan. Wong saya sudah bosen sama budak ini. Seandainya saja tadi kamu menurunkan harganya, saya kasihkan. Apa kata Abu Bakar? Wallahi seandainya yang kamu sebutkan tadi harganya lebih tinggi, saya balas, saya bayar kontan tanpa saya tawar. Langsung turun ayat dari langit, wasayujannabuhal atqa. Orang paling bertakwa. Itu baru satu keutamaan, belum yang lain. Terus nomor 14. Hadis ini menunjukkan wasiat-wasiat terakhir Nabi. Apa saja wasiat terakhir Nabi tadi? Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, ngasih hadiah kepada para
delegasi, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sholat, memperhatikan budak. Terus apa lagi? Meneruskan pasukannya apa tadi? Usama. Nomor 15. Al-hathu alal iktsar minal a'mal as-sholihah fi awakhiril umur. Anjuran untuk memperbanyak amal soleh di akhir-akhir hayat. Ini juga dipakai Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan dipraktekkan Rasul. Mana dalilnya? Rasulullah tadi memerdekakan apa? 1 hari menjelang wafatnya. Rasulullah memerdekakan apa? Para budak, dan Rasulullah bersedekah dengan berapa tadi? 7 dinar. Betul ya? Pelajaran nomor 16, jawazul muamalah ma'al kufar. Bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Diambil dari mana ini? Rasulullah wafat sedangkan baju perang beliau masih tergadaikan. Berarti kan boleh. Padahal Rasulullah tahu Yahudi itu kerjaannya ada riba. Yang penting antara dia sama orang Yahudi tadi itu nggak ada ribanya. Adapun orang Yahudi itu punya harta dari riba, itu urusan dia. Paham maksudnya? Rasulullah tahu orang Yahudi itu suka riba. Tapi Rasulullah masih bermuamalah dengan dia. Yang penting akadnya Rasul sama orang Yahudi nggak ada ribanya. Jadi masalah rohen jaminan itu kan sebenarnya utang piutang kan. Utang piutang yang dikasih apa? Jaminan. Dan itu nggak ada ribanya. Kalau ada ribanya Rasulullah nggak mau. Terus nomor 17. Nggih. Fadlu Fatimah, keutamaan Fatimah. Keutamaan Fatimah. Dan ini sangat banyak ya keutamaan beliau radhiyallahu anha. 18. Ar-Rasul minasyuhada. Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang mati syahid. Diambil dari mana itu? Tolong dijawab. Diambil dari ucapan Nabi, wahai Aisyah. Ini menjelang wafat loh ini. Detik-detik menjelang wafat mengatakan apa tadi? Wahai Aisyah, aku masih merasakan nyerinya, sakitnya racun yang dulu pernah aku telan dalam perang apa tadi? Dalam Khaybar tadi itu. Terus nomor 19. Betul ya? Ahammiyatus shalah. Pentingnya sholat. Satu-satunya ibadah yang terus diingatkan Nabi sebelum wafat. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jangan ninggalkan sholat. Orang ninggalkan sholat itu kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainas shalah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Pelajaran nomor 20. Fadlus siwak. Keutamaan siwak. Betul apa enggak? Diambil dari mana ini? Diambil Rasulullah ketika Abdurrahman bin Abu Bakar datang. Rasulullah melihat terus ya. Rasulullah, Aisyah tahu bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Yang nomor terakhir. Nomor 21 ya. Innalil mauti syakarat. Sungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Yang nomor 22, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sudah tadi ya. Ketika sikap, pelajaran nomor 22 adalah sikap para sahabat terhadap wafatnya Nabi. Dan itu menunjukkan keistimewaannya siapa tadi? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tinggal beberapa menit saja. Tidak seperti biasanya 1 jam selesai. Tapi karena ini materinya panjang jadi tidak apa-apa insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Ustadz, gerakan imam adalah gerakan makmum. Bukan gerakan, tapi apa? Bacaan. Bacaannya imam itu menjadi bacaannya makmum. Jadi bukan gerakan. Pada saat Rasul sholat di sebelah kiri Abu Bakar sambil duduk. Apakah Abu Bakar sholat juga sambil duduk? Wallahu alam, setahu saya sambil berdiri. Tidak sambil duduk. Wallahu alam. Harus dicari lagi ya. Tapi ada riwayat yang Rasulullah menyuruh para sahabat untuk apa? Duduk juga. Tadi nggak tahu saya jelaskan apa enggak? Nggak saya jelaskan tadi ya. Wallahu alam ya. Harus dicari lagi itu. Pada waktu itu apakah para sahabat duduk apa enggak? Ini perlu digali lagi. Wallahu alam.
Apa yang dimaksud anjing-anjing lari dari kakinya Nabi, istrinya Nabi? Ya makna sesungguhnya, artinya seperti itu. Wallahu a'lam. Artinya meskipun istri-istrinya Nabi terancam, tetap aku berangkatkan. Saking kuatnya keteguhan siapa? Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keharaman kedoliman. Bagaimana jika kita lupa dengan kedoliman yang pernah kita buat dahulu kalah. Namun seorang yang pernah kita dolimi masih ingat dan tidak mau mengingatkan kita. Jazakallah khair. Makanya kita selalu berdoa. Ya Allah, aku berlindung. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum aku ketika aku lupa, ketika aku bersalah. Makanya dosa kita itu banyak. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Makanya doanya jangan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan selalu berdoa, ya Allah, siapapun yang pernah aku dolimi, ya Allah, maka rahmatilah dia. Itu diantara caranya untuk menebusnya. Kalau Anda nggak tahu orang yang Anda dolimi, pakai doa secara umum. Ya Allah, siapa saja yang pernah aku dolimi, ya Allah, maka rahmatilah dia, ya Allah, dan ampunilah dosaku. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Dan hendaklah kita memiliki sifat lapang dada. Kalau punya masalah sama saudara kita, apa untungnya saudaramu itu diazab oleh Allah? Apa untungnya bagi dirimu? Saudaramu itu diazab Allah karena dirimu. Itu harus kita tanamkan. Makanya kalau kita benci sama seorang itu, sudah maafkan. Apa untungnya bagi kita saudara kita diazab Allah gara-gara kita? Bisa dipahami maksudnya? Maka berusaha untuk melapangkan dada sebelum tidur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya jika ada sahabat bertamu dengan istrinya. Bagaimana adab-adabnya? Jazakallah khair. Ya adab-adab tamu. Ya kalau dijelaskan panjang lebar. Pertama mengucap salam. Mengucap salam berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali gak dibukakan, ya jangan ditunggui pulang. Tok tok tok, assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Tok tok tok, assalamualaikum. 3 kali gak ada yang jawab, pulang, jangan ditunggu. Itu adab dalam bertamu. Nah, ketika sudah dipersilakan masuk, maka ghadul basar, jangan jelalatan matanya sambil toleh sana toleh sini, mana kamarnya, gak boleh. Tahan pandangan, tundukkan pandangan. Kemudian jangan duduk di tempat yang biasanya penghuni rumah duduk di tempat itu, kecuali dia bahkan dipersilakan. Seperti itu, wallahu alam. Terus tidak membuat gaduh, jangan lama-lama, orang punya kesibukan. Kecuali kalau janjian, kalau sudah janjian, sudah ada ada majelis tertentu, ada pertemuan tertentu, bahas sesuatu tertentu dan memang sudah disediakan waktu, ya monggo. Tapi kalau nggak ada janji, sedangkan kita tahu bahwa aktivitas orang itu berbeda-beda, maka kita harus bisa menyesuaikannya. Wallahu alam. Dan itu ada kitab bagus. Kalau penjelasannya panjang, antum baca saja kitab Al-Adab, Mausu'atul Adab Al-Islamiyah. Sudah diterjemahkan kitab itu, kalau nggak salah judulnya apa? Ensiklopedia Adab-Adab Islami. Kalau nggak salah, itu antum baca adab dari A sampai Z ada di situ. Ya, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah ada dari para sahabat Nabi yang berpoligami ketika masih di zamannya Rasulullah? Dan siapa saja namanya? Banyak. Ya, jangan dikira kemudian para sahabat itu poligami nunggu Rasulullah wafat begitu. Enggak. Rasulullah masih hidup pun para sahabat sudah banyak berpoligami. Ya, seperti itu. Siapa namanya? Sahabat semua. Kebanyakan bahkan. Bukan semua. Kebanyakan para sahabat berpoligami. Umar berpoligami. Kemudian Abu Bakar berpoligami, Utsman berpoligami, Umar berpoligami, Ali berpoligami. Tapi kalau Ali enggak, khusus Ali berpoligaminya setelah Rasulullah wafat. Paham maksudnya ya? Karena enggak mau menyakiti hatinya Rasul dan enggak mau menyakiti hatinya siapa? Fatimah. Setelah itu berpoligami. Muawiyah berpoligami. Hampir semua para sahabat berpoligami kecuali yang tidak. Tapi kebanyakan berpoligami. Karena mereka itu mengemban risalah besar. Rasulullah itu orang besar, pikirannya gak bisa ditampung oleh satu wanita. Kedoliman kalau satu wanita menampung beban dakwanya Nabi.
Orang-orang besar, para khulafa Islam, para penakluk-penakluk negeri, para panglima Islam zaman dulu itu hampir jarang yang istrinya satu. Karena misinya terlalu gede untuk ditampung satu wanita. Satu wanita nggak bisa mewakili dia. Misinya besar dan tidak terikat sama wanita mereka itu. Karena jiwanya besar. Gak seperti sekarang, iya aku hanya cinta kamu. Tidak ada. Panglima nggak ada yang seperti itu. Cintanya luas, cintanya besar, tanggung jawabnya besar, misinya besar. Dan ini tidak hanya orang Islam, orang kafir pun begitu. Antum lihat dalam lintasan sejarah, orang hebat-hebat, istrinya banyak. Antum kok cuma satu, saya kan gak hebat. Dan insya Allah akan hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik ya Ustaz. Amin wa iyyakum. Bagaimana cara agar kita mampu seperti Abu Bakar? Ya nggak bisa mas. Jangankan antum mengumar aja nggak bisa ngalahkan Abu Bakar. Bagaimana cara agar kita mampu seperti Abu Bakar? Pertanyaan azim ini ya. Pertanyaan seperti gunung ini. Gak bisa. Kita nggak bisa ngalahkan Abu Bakar. Jangankan Abu Bakar. Umar saja ini nggak bisa ngalahkan Abu Bakar. Kalau ini ceritakan panjang. Dan waktu sudah mepet. Ya. Gak mungkin. Jadi gak bisa. Tapi yang bisa adalah kita meniru. Menyamai tidak bisa. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Wallahi lau anfaqa ahadukum mithla uhudin daba ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Jangan mencela para sahabatku. Wallahi seandainya kalian, perhatikan, seandainya kalian bersedekah dengan gunung Uhud berupa emas. Coba antum bayangkan yang pernah haji, pernah umroh, gunung Uhud tuh gedenya gitu, emas. Bukan kerikilnya loh, gunungnya loh ini. Seandainya kalian bersedekah dengan gunung Uhud berupa emas, tidak akan mampu mengalahkan satu mud. Begini, satu mud itu begini. Satu mud sedekahnya sahabat atau setengah mud sedekahnya sahabat gak mampu. Sebesar emas sebesar gunung Uhud tak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Dan ingat, mud gak mungkin emas. Karena emas gak bisa dimud. Ya, yang dimud itu apa? Gandum, kismis, kurma. Artinya ini Rasulullah memberi perumpamaan yang sangat tidak sebanding. Sangat jomplang. Gunung emas dibanding gandum. Cuma satu mud atau setengah mud. Itu gak mampu mengalahkan. Apalagi kita gak bisa. Menyamai itu gak bisa. Ya tapi kalau meniru, beritibak, bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.